kegiatan ekonomi berupa pemilu, serta pembentukan, percakapan, dan penggerak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Semakin berbeda, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneur mesin. Sebelum belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh. Dari video yang telah kalian tonton, yang ingin bertanya nih, mengapa kita bekerja dan berbelanja? Siapa yang mau jawab? Saya akan menjawab pertanyaan itu. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan hidup, mewujudkan tujuan dan cita-cita, kontribusi kepada masyarakat, dan pengembangan diri. Baik, makasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Oke, Oke, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus. Aku untuk Ira. Oke, di sini Ibu akan memberikan sebuah kelompok untuk mendiskusikan tentang proyek produksi distribusi dan produksi. Baik, setelah ini Ibu akan memberikan sebuah proyek untuk kalian. Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya Ibu bagi atau kalian sendiri? Bagi sendiri. Kelompoknya dua kelompok aja ya. Oke, karena kelompoknya kalian yang menentukan sendiri, kalian diskusikan secara kelompok masing-masing ya. Nggak ada ya di halaman 62. Aku lihat ada. Guys, ini guys, ini ada. Oh, iya. Gimana proyeknya? Apakah ada kendala? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, karena waktu diskusinya sudah selesai, Ibu akan menunjuk siapa yang menentukan proyek diskusinya. Pada kelompok 1 dipersilakan. Baik, kepada kelompok 1 silakan melaporkan video diskusinya. Baik, di sini kami akan melaporkan hasil diskusi yang kami buat. Kegiatan ekonomi untuk kegiatan 10 dan kurikulum sekolah penggerak. Kegiatan ekonomi akan terbagi menjadi 2 subjek materi. Yang pertama kegiatan ekonomi sendiri yang terbagi menjadi 3, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian untuk makroekonomi kita akan belajar mengenai peran dan pelaku ekonomi, mungkin model dengan di antara pelaku ekonomi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang atau jasa. Produsen adalah orang yang membuat kegiatan produksi. Contoh dari kegiatan produksi misalkan membuat pakaian. Pakaian itu berasal dari kayu yang diolah. Nilai guna dari pakaian
mencari keuntungan, menjaga keseimbangan hidup, meningkatkan kualitas barang dan jasa, meningkatkan kemakmuran rakyat. Adapun faktor-faktor produksi yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang ditemukan di alam dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai faktor produksi, sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku. Contohnya adalah tanah, lahan, hutan. Kemudian untuk sumber daya manusia, nah SDM ini dikenal dengan tenaga kerja yang bertugas untuk mengolah sumber daya jadi produk atau barang yang bisa digunakan. Sumber daya manusia bisa dibilang Baik, sekian video yang dapat dipresentasikan. Kami akan menjelaskan materi video tersebut yang dijelaskan oleh Rifki. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi sendiri yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang menambahkan nilai guna suatu barang dapat memenuhi untuk kebutuhan manusia. Contohnya seperti petani menanam padi, pabrik mengolah kayu menjadi mebel. Selanjutnya distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya ada 2 yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu produsen ke konsumsi tanpa perantaraan, sedangkan yang tidak langsung yaitu melalui perantaraan seperti grosir, agen, dan pengecer. Yang terakhir yaitu ada konsumsi, kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti ibu membeli sayur untuk dimasak dan siswa membeli pulsa internet untuk digunakan. Sekian dari saya kembalikan kepada Indra. Baik, terima kasih